Masuk ya. Oke. Sebelumnya mungkin kenalan, nama saya Levi, sekarang sebagai FIP Engineering, kerja serabutan megang, ya tergantung apa yang perlu dibantu ya. Pembantu umum di engineering, termasuk sekarang lagi bantu di program REA ini. Em, nah, REA itu apa? Mungkin sedikit intro dulu ya, sebelum sebelum demo. REA itu, ini REA kerjasama sama Skill Academy ya. Jadi ini bisa lihat di rea.langgudu.com. Kita ada, oh ya, soalnya putus-putus nggak ya? Somehow buka website agak lambat. Nggak ya? Kalau putus-putus, kasih tahu aja. Internet lagi nggak bagus. Ya, jadi ini program bootcamp. Rea ini pernah jalan buat front end backend ya dulu. Jadi batch pertama itu sebenarnya front end backend. Um, Kemudian tiba-tiba AI booming, terus kita bikin program buat AI. Kemarin sudah lulus batch pertama, sekarang kita bikin batch kedua. Kalau lihat kurikulumnya di sini di rea.ruangguru.com, kita akan belajar cukup banyak end to end, banyak banget sih justru. Jadi end to end tentang AI. Kita nyebutnya AI engineer, bukan data scientist. Soalnya kita ingin ada di antara backend sama data science. Jadi nggak terlalu matematis banget, tapi pengen ada matematisnya juga, dan kita pengen aplikatif gitu ya. Jadi di sini kita belajar dari fundamental, dari matematikanya juga ada. Jadi saya nggak pingin kayak ngajarin langsung pakai aja model tanpa tahu dalamnya kayak apa, tanpa tahu deep learning itu jalannya kayak apa, tanpa tahu back propagation itu apa gitu ya. Jadi ini ada penjelasan basicnya dulu, terus hingga aplikasi. Jadi nanti di end of the program kita akan bikin semacam chat GPT tapi canggih. Jadi dia bisa googling, bisa bikin file, bisa chatting buat kita dan lain-lain. Ada juga bikin stable diffusion, ini buat nge-generate image. Uh, Seru-seru, misalnya kita kasih foto kita gitu, terus bikin dong lebih ganteng. Nah, itu bisa possible. Atau foto kita bikin stylenya jadi anime. Anime itu juga bisa. Jadi, cuma kita nggak pingin kayak aplikatif aja, kita juga ingin fundamentalnya ada juga. Nah, di webinar kali ini, kita, karena webinar cuma satu sesi aja, yang kali ini ya, cuma 1,5 jam, jadi kita langsung ke aplikatif. Cuma kalau teman-teman ingin tahu fundamentalnya, silakan apply. Di sini kita bisa apply as scholarship ya. Jadi scholarshipnya tadi up to 100%. Ada tesnya, cukup simple. Nanti scholarshipnya based on hasil tesnya. Mungkin itu sedikit intro tadi. Masuk ke tadi. Jadi kita pingin agenda kali ini adalah bikin chatbot. Jadi ini sebenarnya 2 sesi, minggu ini sama minggu depan. Jadi teman-teman kalau ingin tertarik lebih canggih lagi, jangan lupa join yang minggu depan. Di minggu depan kita akan bikin lebih canggih lagi lah. Kalau di minggu ini, karena waktunya juga terbatas, jadi lebih kayak bikin botnya, terus di Discord nanti botnya bisa nge-reply, dan nge-reply-nya udah connected ke GPT. Jadi kayak membuat chat GPT, tapi bukan di chat GPT-nya, tapi masuk ke Discord. Dan ini ilmunya bisa dipakai buat macam-macam ya. Bisa aja ditaruh di Telegram, bisa juga taruh di WhatsApp. Itu possible. Ilmunya kurang lebih sama. Nanti di minggu depan, kita akan bikin lebih canggih lagi. Jadi, botnya bisa baca source code kita. Atau mungkin bisa nge-generate source code. Atau dia bisa googling, bisa baca dokumentasi. Kalau di company, pakai Confluence, pakai Google Docs, itu bisa dibaca dokumentasinya, bisa diminta melangkum dokumentasinya, bisa juga uh, bisa juga kayak kita bisa bertanya soal dokumentasinya. Uh, Project ini lokasinya di mana ya? Atau gimana ya cara apply cuti? Nanti kan um, dia tahu dokumentasi soal bagaimana apply cuti dan dia akan nge-refer ke sana terus ngasih suggestion. Jadi semacam menambah ilmu ke GPT. Kalau di ChatGPT kan itu global kan, dia nggak punya ilmu spesifik soal company kita, soal perusahaan kita, soal kampus kita. Nah, di minggu depan kita bikin supaya dia tahu, punya additional context. Atau bahkan bisa juga mengenal kita lebih dalam. Jadi tahu gaya bahasa kita kayak apa. Nanti nge-reply-nya nggak kaku, tapi bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Atau bisa juga, ya macam-macam lah ya. Bisa sesuai dengan imajinasi kita sendiri. Dan goal akhirnya adalah, ini agak sosial eksperimen juga. Pingin supaya, bisa nggak ya saya nggak harus kerja gitu.
Karena kan sehari-hari kerjanya juga di chat. Bisa nggak ya kalau itu digantikan sama bot aja? Kalau ada koordinasi, em, ya udah biar bot aja yang reply. Itu sosial eksperimen lagi ingin dicoba buat minggu depan. Nanti kita lihat minggu depan apakah achieve apa nggak goalnya. Oh ya, teman-teman kalau mau tanya bisa langsung potong aja, bisa ngomong, bisa juga chat. Jadi nggak perlu nunggu di akhir. Dan ini sesinya akan live coding. Agak deg-degan juga soalnya live coding bisa jadi ngebug di tengah-tengah gitu kan. Jadi bukan presentasi, saya nggak siapkan slide sama sekali, tapi dari awal sampai akhir akan coding. Oke. Nah, eh, di sini kita mau bikin yang simple dulu aja. Ini cukup kelihatan nggak layarnya atau kekecilan? Boleh komen mungkin? Kelihatan ya. Kelihatan Oke. Kak. Sip. Nah, sebagai engineer yang paling oke, mungkin dari sini dulu ya. Kita pengen bikin Discord bot intinya. Jadi saya sudah menyediakan Discord channel di sini. Kalian pengen invite teman-teman ke sini. Jadi AI enthusiast enthusiast di sini nanti akan ini masih baru ya, belum dibikin sama sekali, belum ada apa-apa di sini. Tapi kedepannya kalau kita ada info-info menarik soal perkembangan AI, bisa join ke sini juga. Saya akan cukup banyak sharing di situ. Jadi ini masih fresh, belum ada channel apapun. Cuma coba teman-teman join dulu. Nanti di situ kita akan demoin botnya. Di sini ada channel bot testing. Nanti akan kita pakai ini buat spamming lah. Bisa buka linknya? Bisa masuk? Oke, udah ada yang masuk. Nah, em, jadi cara bikin chatbot di Discord itu bisa baca dokumentasinya, tapi kurang lebih buka di sini nih. Nanti kalau ada Telegram atau mungkin WhatsApp itu juga kurang lebih mirip. Nah, kita perlu bikin aplikasi dulu. Aplikasinya namanya apa? Ada ini aplikasinya namanya ASDF misalnya ya. Nah, ini bisa kasih image dan lain-lain. Nah, yang perlu kita perhatikan itu di sini nih. Jadi OAuth 2 di bagian URL generator. Jadi ini OAuth itu buat authentication. Jadi kita ingin ada bot yang dia bisa masuk ke server kita. Jadi kita perlu grant akses ke server kita. Nah, di Discord itu cukup simpel. Kita cukup membuat ini nih, URL-nya aja. Jadi ini ada di dokumentasinya Discord ya. Eh, Caranya pilih bot di sini, scope-nya bot, terus kasih permission. Botnya pingin bisa ngapain aja. Kalau pingin sangat powerful, jadi kan admin. Dia bisa melakukan semuanya, termasuk kick member atau nge-ban. Tapi kalau kita ingin lebih selektif, bisa juga. Jadi ya udah kita pilih aja ya. Kita pingin pokoknya yang semua berhubungan sama teks itu bisa. Jadi dia bisa bikin thread, bisa attach file, bisa mention everyone, bisa ngasih reactions dan lain-lain. Kita select semuanya. Yang di sini nggak usah deh, kayaknya agak agak serem juga dikasih. Apalagi manage server gitu ya. Nah, setelah dipilih ini, jadi ketika mengganti ini nanti URL-nya beda-beda nih. Permissionnya berubah-ubah. Ini berubah kan? Nah, ini tinggal kita copy, terus dibuka. Nah, nanti di situ dia akan minta specify, dia ingin di-invite ke server apa. Oke, saya ingin invite ke server ini, continue. Setelah klik continue, nanti si botnya akan masuk. Mana tadi? Ya, nanti botnya akan masuk. Dalam case tadi, botnya adalah si Aikung. Aikung. Ai itu kan AI gitu ya. Kung, ya panggilan lah. Aikun. Ini ya udah saya lakukan tadi. Bukan untuk yang ASDF ya, untuk yang Aikun. Yang ini. Nah, setelah itu dilakukan, sekarang botnya udah masuk nih. Atau pakai ASDF aja deh. Soalnya ada token di situ. Pakai SDF nih. Coba saya ulangi dikit ya. Ini bikin lagi. Ini bot. Ini pilih semuanya. Capek ya ngeklik satu-satu. Klik semuanya, copy, buka URL-nya.
terus pilih servernya, continue. Dia akan konfirmasi apakah mau ngasih akses ini semua. Oke, authorize. Ada tesnya dulu apakah human atau bukan. Oke, nah ini sekarang botnya sudah masuk. Ini ASDF-nya, botnya udah masuk. Setelah botnya masuk, kita ingin menghubungkan bot itu dengan coding kita supaya bisa apa ya, incoming message-nya bisa kita terima, dari code kita bisa ngirim message juga gitu. Caranya gimana? Ada banyak library kalau uh, pakai Python gitu ya, Python di scope ini banyak, JavaScript juga banyak, Golang juga banyak, Java juga ada kayaknya. Terus saya pilih yang ini, Discord Py. Nah, ini tinggal ikutin getting started-nya aja sih. Ini perlu install library-nya. Tinggal di copy, terus di execute di VS Code. Oh ya, kalau saya kecepatan, langsung aja bilang ya, agak ulangi dong gitu. Nggak apa-apa. Ya, ini di-install. Atau kalau bingung juga langsung ngomong aja. Jadi ini saya install library discope.py. Ketika itu udah bisa dipakai. Nah, ini ada contoh code-nya. Tinggal di copy aja nih. Copy. Terus ini perlu diganti nih. My token goes here. Jadi ini perlu diganti sama token. Token itu gunanya supaya code kita bisa interaksi sebagai si bot ASDF tadi ke servernya Discord. Dari mana dapatnya? Ada di sini kalau nggak salah ya. Di Oh ya, ini perlu dikasih juga nih. eh, aksesnya pakai di save. Dari sini reset token. Nah, ini dapat token. Ini rahasia, jangan dikasih tahu siapapun. Ya, teman-teman lihat token saya ya tadi. Yang dipakai. Nanti saya hapus juga. Terus tinggal di copy di sini. Terus tinggal di copy. Udah jadi. Python main.py. Oke, ini udah connected. Namanya ASDF. Kalau kita chatting di Discord-nya, halo, selamat malam, itu akan masuk ke sini. Halo, selamat malam. Coba teman-teman chatting deh di sini. Buat testing, coba ketik apapun di situ. Nanti akan masuk ke sini. Boleh dicoba dulu. Ya, masuk ya. Oke. Cuma kalau masuk doang kan nggak seru ya. Kita pengen membalas message-nya. Gimana cara membalasnya? Oh ya, mungkin lihat code-nya dulu ya kali ini. Secara singkat. Um, Sebenarnya cukup simpel nih. Dia, jadi kita kasih tokennya. Terus dia ada on ready. On ready itu ketika kita udah connected lah. Pertama kali connected, udah siap menerima message. On message ini akan dipanggil setiap kali ada message yang masuk. Buat yang belum pernah pakai Python, don't worry. Harusnya nggak akan susah materi hari ini. Nanti di bootcamp juga kita ada 2 minggu. 2 minggu pertama itu akan belajar Python dari basic. Jadi terutama yang belum pernah coding juga akan diajarkan coding pakai Python selama 2 minggu. Jadi ngebut. Ini akan dipanggil tiap kali ada message baru. Nah, saya ingin nge-reply nih. Caranya gimana? Uh, Reply, tinggal bikin komen. Reply to the message. If the message is pink, reply with Pong. Tunggu sebentar, terus habis itu udah jadi code-nya. Agak cheating. Jadi ini pakai namanya Copilot yang belum pernah pakai Copilot. Copilot itu punya GitHub. Jadi dia kayak AI buat membantu kita coding. Copilot ini berbayar, tapi buat mahasiswa ada bisa gratis lah kalau pakai email kampus. Dan ini benar-benar sekarang, kalau di tahun lalu saya coding masih semuanya nulis sendiri kan. Kalau bingung mungkin akan googling, akan nyari di Stack Overflow, copy paste dari sana atau diubah-ubah. Tapi sejak ada AI
Copilot dan kawan-kawan, biasanya kalau coding saya cukup kasih komennya aja, tunggu sampai dia bikin code-nya, dicek apakah code-nya benar apa enggak. Kalau benar ya udah, tap aja, tinggal klik tab, nanti dia akan keketik sendiri semua sendiri. Ada juga Copilot Copilot Chat namanya. Ini cukup cukup baru, masih belum open ke publik. Tapi di sini kita bisa tanya apapun. How to read file in Python. Nanti dia akan kasih code-nya. Kayak pakai ChatGPT lah, tapi specialized buat, ya ini pluginnya VS Code. Tapi specialized buat coding. Dan bagus nih, ya udah jadi kan di sini. Terus kalau kita bingung, atau mungkin kayak what if the file is image and I want to render the image. Oh, ternyata pakai uh, fill library. Udah kita copy. Beda dengan Stack Overflow ya. Stack Overflow kan satu, ya, apa, nggak exactly sama dengan, sesuai dengan kebutuhan kita ya, nggak custom banget. Di sini kita bisa tanya soal code di sini juga nih. Kalau kita bingung nih on message apa, bisa ada ini namanya. Ini bagian dari Copilot Chat. What is it? Ya, ini dia ngasih tahu ini Discord bot. Terus habis itu listen to message and reply with Pong if the message content is ping. Jadi dia tahu ada code ini, terus dia menjelaskan ini. Bisa juga suruh bikin dokumentasi. Ya, dia bikin dokumentasinya ya. Terus kita bisa milih apakah mau di accept atau di skip. Oke, saya suka dengan ini. Betul nggak nih? It prints the message author and content of to the console. Print the message author and content. Yang ini, message author and content. Kalau kontennya ping, maka reply dengan pong. Kasih tahu juga argumennya apa. Bagus ya? Oke. Coba kita buktikan ini jalan apa enggak. Jalankan lagi code-nya ke sini. Kalau saya ketik ping, botnya akan ngebales pong. Ya, botnya akan ngebales pong ya. Tapi kalau ketik yang lain, lalu dia nggak balas apapun. Karena ada if else ini kan. Silakan dicoba-coba. Atau kalau ada pertanyaan, boleh. Basically kita udah selesai sih bikin botnya. Tinggal kita enhance aja. Ping, 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 akan dibalas pong gitu kan. Ya. Dan bot ini berjalan hanya ketika program saya ini berjalan ya. Kalau saya matiin, ya, ya botnya nggak aktif. Harusnya kelihatan di sini ya. ASDF ini akan, ya, akan offline. Jadi ada yang ngetik ping pun juga nggak ada. Ini nggak akan dibalas nih karena botnya lagi mati. Oke. Nah, pertama, saya ingin enhance ini a little bit. Ya ini nggak akan dibalas karena programnya lagi saya matiin. Di Discord itu ada yang namanya thread. Mungkin kalau pakai WhatsApp itu kan semuanya apa ya, satu level ya. Tapi kalau pernah pakai Slack itu ada namanya thread. Thread. Jadi thread itu memungkinkan kita buat diskusinya spesifik. Misalnya ini diskusi, um, kita mau jalan-jalan kemana ya weekend ini. Nah ini kalau nggak pakai thread ya udah balas di sini kan. Ke Bali yuk gitu. Ke Jakarta yuk. Terus kemudian ada orang lain yang ingin serius. Ini kok servernya mati ya? Eh, oh mungkin scalingnya nih kurang. Terus tiba-tiba ada yang balas ke Singapura aja. Kan jadi nggak enak ya. Eh, Diskusinya terpecah-pecah. Dan ini sering happen di WhatsApp. Nah, tapi kalau pakai thread, ini bisa difokusin. Ya,
di sini, terus dikasih topik jalan-jalan kemana, terus balas di sini nih, kembali ke Jakarta dan lain-lain. Jadi balasnya nggak di sini, nggak nyampah di sini. Ini saya hapus ya, saya hapus. Nah ini servernya mati, ya udah diskusinya instead of di sini di dalam threadnya aja. Bikin thread baru, server mati. Kenapa ya? Dan seterusnya. Jadi lebih enak lah ya diskusinya terorganize dengan lebih rapi. Saya hapus dulu bentar. Nah, saya pingin botnya nggak nge-reply-nya di di sini. Saya pinginnya botnya bikin thread supaya nggak sampah, supaya spesifik lah diskusinya. Gimana caranya? Hmm, Caranya adalah minta Copilot bikinin. Nanti akan saya jelasin lah. Thread a thread. Hmm, Ya, dia ada metode namanya uh, sebentar. Dia ada metode namanya create thread. Saya nggak suka dengan ini. Langsung aja gini. Bikin thread. Jadi kalau sebelum ada Copilot, biasanya yang akan dilakukan adalah lihat dokumentasinya, library yang kita pakai di sini. Kita masuk ke dokumentasi. Mana dokumentasi? API Docs. API Docs. Manual API Reference. Kita pengen bisa bikin thread. Gimana caranya? Beda, cari search. Mungkin namanya thread. Um, on create thread. Enggak juga, ini ketika thread dibikin. Saya pengennya bikin thread kok. Mungkin namanya create thread. Oh iya, betul. Ada create thread. Atau search di Stack Overflow juga bisa. Terus dibaca nih, dia apa ya, parameternya apa. Oh ternyata butuh name of the thread, butuh ya lain-lain lah. Terus baru coba jalankan di code kita. Tapi kalau pakai Copilot tinggal kasih komen ini, terus dia akan kebikin. Ya kadang masih halusinasi ya, masih salah. Cuma uh, cukup sering benarnya juga. Ini judul threadnya. Uh, Kasih nama hello mungkin ya. Dan bikin threadnya hanya ketika dapat message ping. Nah, ketika dapat message ping, dia akan bikin thread hello. Terus reply-nya, saya nggak pingin ada di channelnya ini, tapi pingin ada di thread-nya ini. Caranya gimana? Kayak kalau nggak salah kayak gini deh. Ini thread dot uh, send pong. Jadi ini bikin thread dulu. Begitu dapat thread-nya, saya pengen ngirim di thread itu message namanya isinya pong. Coba dibikin. Kalau ngerasa kayaknya nggak guna, kenapa bikin kayak gini? Nanti akan seru. Kita akan connect, akan menghubungkan ke OpenAI GPT sehingga bisa reply-nya lebih jago lah. Ping, sebentar. Kenapa nggak jalan? Oh, bukan. Ada apa? Dia caranya nggak kayak gitu. Oh, ini pakai await. Await itu uh, buat menunggu asynchronous functionnya terexecute. Ping, message from ini dibalas sama SDF pong. Enggak, kok nggak kebalas ya? Uh, 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 uh. Bentar ya. Oh, ini salah. Jadi ChatGPT-nya halusinasi. Harusnya message.create. Bukan message.channel.create. Terus habis itu ini betul. Coba lagi. Ping. Tunggu sebentar. Ya, dia akan bikin thread. Judul threadnya namanya hello.
terus akan ngebales di sini Pong. Kalau ini balasnya, kalau ketik yang lain Pong gitu, dia nggak akan ngapa-ngapain ya, karena cuma ke trigger ketika ngirim ping. Terus kalau saya balas di sini, ya coba teman-teman ketik deh. Kebikin ya threadnya, kebales juga. Tapi kayaknya ada bug deh. Coba saya bikin sini ping. Ini kayaknya error nggak sih? Ya error ya, karena dia ada di dalam thread. Terus kan di sini ya, dia dapat message namanya ping. Dia kondisinya lagi di dalam thread. Jadi message ini ada di dalam thread. Di dalam thread dia bikin thread baru lagi. Nah, Discord itu nggak bisa nested thread. Beda kayak apa ya? Yang bisa apa namanya? Ada yang tahu yang bisa nested thread apa aja? Slack kayak nggak bisa deh. Itu tuh forum yang di blog di Indonesia namanya apa ya? Reddit ya. Reddit bisa nested kan? Bisa nested dalam banget gitu. Nah ini nggak bisa. Jadi ini perlu kita cek. Hanya untuk bikin thread ketika dia bukan thread. Nah caranya gimana? Saya nggak pengen terlalu detail di sini ya, karena fokus utama kita kan di AI-nya. Ini mungkin saya langsung aja ketik ya. Kalau ini adalah um, basically dia ngecek dulu sih apakah si message.channel itu adalah thread atau bukan. Kalau bukan thread maka baru bikin thread. Tapi kalau ini adalah uh, adalah thread, maka gunakan si threadnya itu. Jadi ini nih akan nge-refer ke threadnya itu sendiri. Akan memakai ulang thread yang udah ada. Udah gitu aja. Kita coba lagi. Kita bilang ping di sini. Dia bisa merespon ya. Kalau di sini ping, dia akan bikin thread baru. Ping sama saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya stop bentar. Oke, biasanya kalau coding itu uh, praktis yang saya pakai adalah kita bikin fitur dulu. Setelah itu kita stop sebentar, kita rapiin code-nya dulu, refactor. Habis itu baru kita lanjut bikin fitur lagi. Yang delay tadi karena emang programnya atau koneksinya. Delay yang mana ya? Ping. Nunggu sebentar ya maksudnya. Satu, dua, tiga, empat. Nggak lama sih. Kayaknya ya koneksi komputer saya ke server atau mungkin di Discord-nya. Ya, sekarang kita refactor. Kalau pakai Git biasanya saya commit dulu sekarang. Jadi udah bikin fitur kita bisa atau langsung aja ya coba praktisin Git ini. Git ini stop di sini. Git commit kita bikin fitur supaya bisa reply ping message and create thread. Dah. Nah, uh, sekarang pengen matiin. Pertama saya nggak suka nih ada secret di sini. Ini bahaya banget. Secretnya nanti ke push ke GitHub, GitHub-nya public mungkin, terus orang lain bisa melihat ini gitu, bisa pakai bot saya. Nah biasanya secret itu dimasukin ke .env. Ini nggak saya buka ya karena ada secret lain yang berada di situ. Dan .env itu harusnya nggak di-commit. Ini jadi salah nih. Saya nge-commit .env. Harusnya nggak boleh. Karena kalau ke commit berarti akan masuk ke Git, orang lain bisa lihat isi .env itu. Nah, ini biasanya saya rapiin kayak gini. Terus tokennya ini pengen baca dari .env kan. Di Python ada library namanya uh, ini namanya .env. Terus dia punya metode namanya load.env. Ini kita panggil, dia akan ngeload .env-nya. Isi .env-nya itu akan dimasukin ke environment variable. Jadi ini bisa kita pakai os.get env
Terus tadi di .env itu saya kasih nama token. Yang belum pernah pakai .env, kurang lebih isinya kayak gini sih. .env token sama dengan ini. Ini token yang saya tadi ditaruh di sini. Terus token ini dibaca di sini. Token OS perlu diimport. Oke, udah. Ya mungkin gini dulu. Coba jalannya lagi, bisa jalan apa enggak? Ini, ya masih bisa ya. Oke, biasanya saya commit lagi di sini. Git commit refactor move secret to .env. Cuma nggak usah ya, ini nanti kelamaan. Oh, bukan karena await, bukan. Judulnya bukan karena await. Jadi await ini kan asynchronous sebenarnya. Kalau nggak pakai await, dia akan lanjut terus ke bawah. Bisa jadi ini belum selesai, tapi si metodenya ini udah selesai. Akhirnya nggak kayak secret. Makanya ada await. Kayak di JavaScript sih awaitnya ini. Cuma kayaknya saya nggak akan masuk dalam ke await ya. Oke, sekarang kita pengen ngapain? Tadi saya bikin to-do sih. Copilot udah dijelasin. Register bot udah. Reply message bisa. Bikin code udah bisa. Reply invite udah bisa. Oh, typing effect. Kadang-kadang UX gitu lumayan pengaruh ya. Ini kan ping. Terus tadi kerasa agak lama kan di sini. Eh ya ini cepat ya. Tapi nanti ketika kita nembak OpenAI, itu akan kerasa delay-nya. 10 detik gitu. Nah, ping ini ada efek is typing gitu. Supaya ya kelihatan lah ya. Lagi ada proses lah. Caranya gimana? Saya juga nggak tahu, nggak hafal. Bisa lihat dokumentasi, tapi again, uh, biarkan Copilot bikinin. Bisa nggak? Kayak salah deh, salah. Habisnya gini, await dot typing. Ya, betul itu. Coba lagi, ping. Ya, ada is typing ya, is typing. Oke, em, ya. Nah ini kan cuma ping ya. Sebenarnya kan bisa dibikin lebih jago lah kalau dia ngetik eh, siapa namamu, maka kita balas nama aku Lexi. Kalau namanya adalah kalau dia nulis eh, kapan makan, terus eh, ini taruh di luar aja, enggak di dalam aja deh. Terus ini ada lagi di sini, bikin lagi, kita tapi balasnya beda. Eh, kapan makan nanti malam. Terus kita jalannya lagi, ya dia bisa gitu. Cuma kalau Levi kapan makan nanti malam gitu. Cuma kan kita akan banyak bikin if else kan. Gimana supaya canggih. Nah, kita bisa pakai OpenAI. Biarkan GPT ngebalesin itu. Nah, tapi sebelum ke situ, eh tadi saya pengen ngapain ya? Typing effect udah, ini udah ditunjukin. Em, mau rapi-rapi nggak ya? Sebentar. Ya. Atau mungkin kita eksplorasi dulu ya, main-main sama OpenAI API. Ini si kalau sebenarnya gampang ya, pakai pakai GPT-nya OpenAI itu sangat-sangat simpel. Lihat di OpenAI, platform.openai.com. Di situ ada dokumentasi cara pakai library-nya. Sangat-sangat simpel. Eh, dan banyak library ya. Mau pakai Python bisa, pakai Node.js bisa, pakai curl pun juga bisa. Dan bahasa lain juga udah banyak, tapi bukan official dari OpenAI, dari community. Kalau mau pakai curl, nggak usah deh, pakai Python aja ya.
Ini eh, pertama perlu install library-nya. Nih. Jadi pip install OpenAI. Pip itu buat install library di Python ya. Hmm. Ya. Ini kita copy di sini. Dia akan menginstal library-nya. Oke, udah keinstall. Terus cara makanya gampang banget. Pertama perlu dapat API key ya, sama kayak tadi. Tadi kan token ya. Ini API key bisa dapat dari sini sih, Q API key. Ini perlu kayaknya ada free trial-nya deh. Um, Free trial berapa dolar gitu. Coba aja teman-teman register ke sini, nanti dapatin API key-nya. API key-nya saya masukin ke .env, dimasukin ke sini. Ini nggak saya buka soalnya dia OpenAI API key. Tapi caranya sama ya tadi, kayak OpenAI API key sama dengan API key-nya. Setelah itu, ya ini kan baca dari env-nya nih. Terus, udah kayak gini aja sih. Ini sampel code-nya. Coba kita execute dulu aja ini. Kita print compilation-nya. Nunggu sebentar, dia connect ke OpenAI. Nah, ini balasannya. Jadi, yang saya katakan, yang terjadi di sini adalah ada yang namanya system message. Jadi, system message itu kayak SOP buat si chatbot-nya. Ini SOP-nya. Jadi, kamu adalah apa nih? Kamu akan membantu bikin puisi lah gitu kan. Kamu jago uh, programming konsep with bla bla bla. Ini bisa kita ganti sih. Kamu adalah dosen. Loh, Ya kan ada. Yoi. Ya, kamu adalah pelawak deh. Kamu akan membalas Rumor pesanku. peler ke mana? Boleh di mute dulu. Kamu akan membalas pesanku dengan lawakan. Lawakan yang garing. Udah? Terus di sini, nah ini user. User itu artinya message yang dikirim oleh user. Kontennya apa? Um, apa ya? Ada yang punya ide? Kalau untuk programnya berarti dapat disambungkan dengan sistem SOP diketik dari chatbot. Iya, ini bisa lebih panjang lagi. Bisa, ya ini pelawak ya, tapi bisa jadi, ini kita bisa bikin gini nih. Saya bikin multi line ya, supaya clear. Eh, 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 kita bisa bikin SOP-nya ya. Ngelawaknya harusnya gimana sih gitu. Misalnya, jangan lawakan harus sopan. Jangan sarah. Eh, Gunakan emoji di akhir kalimat. Gunakan bahasa casual, jaksel. Ini SOP-nya yang dipahami oleh GPT. Bisa, ya terserah. Gunakan bahasa Jawa gitu juga bisa. Terus ini message yang dikirim oleh user. Jadi misalnya apa ya? Di manakah di apa ya? Ada yang punya ide? Mau chatting apa? Yang kira-kira lucu balasannya. Apa ibu kota Indonesia? Yang nih. Apa ya? Ini deh. Terus kita execute ini, dia harusnya balikin lawakannya. Kalau makan nasi sebenarnya enakan pakai lauk yang bisa dimakan, bukannya nggak bisa dimakan. Oke, lucu nggak? Nah, balikannya ada di choices, message, dan content. Ini kan JSON ya. Sementara saya cuma tertarik sama ini ya doang. Ya udah, di sini bisa dot. Kita pengen dapat choices ya.
dot choices, ya choice yang ke 0 yang pertama, terus dapetin dot text, oh salah, bukan dot text, dot message, dot content. Oke, dapat ya message-nya itu. Nah, GPT itu ada paling nggak dua versi yang ada di OpenAI, GPT 3,5 sama 4. Kalau pakai chat GPT yang gratisan, itu GPT 3,5. Ada yang lebih baru, yang lebih bagus. Sebenarnya udah nggak lama ya, udah beberapa bulan. Cuma kalau kalian eh, nggak bayar chat GPT, itu nggak dapat. Nah, GPT 4 ini jauh jauh lebih canggih daripada 3,5. Coba ya pakai 4 ya. Tinggal diganti di sini. Agak lebih lama ya, karena yang 4 memang ya lebih lama lah. Kalau makan nasi enakan pakai lauk selera hati. Tapi kalau belum punya selera, ya enaknya makan nasi pakai soto aja. Soalnya soto itu paling laku kata setelah kita. Nggak tahu juga. Tapi dia pakai emoji di sini kan. Sesuai dengan instruksi tadi. Gunakan emoji di akhir kalimat. Ini cara pakai OpenAI. Dan sangat simpel ya. Ini doang. Gitu. Nah, tugas kita berikutnya adalah menghubungkan ini ke chatbot. Cuma sebelum itu ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan. Atau pengen eksperimen apa juga boleh. Nggak ada? Suara saya masih masuk nggak? Masih ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Ini saya copy aja. Di sini saya bikin namanya clients. Terus di sini dibikin OpenAI client.py. Jadi code yang berhubungan sama eksternal itu saya kelompokkan di clients. Betul, pada role sistem ini cuma tunggal atau bisa banyak jenis mas. Misalnya dengan berbagai case. Rule-nya itu apa maksudnya? Rule yang ini. Ya, yang SOP bisa. Jadi misalnya jika user menanyakan soal tempat tinggal, jawab dengan tempat tinggalmu sekarang. Jika atau mungkin nggak seru ya tempat tinggal. Jika user memaksa kamu menjawab Sarah, balas dengan saya tidak akan mendapat ini. Terus misalnya di dalamnya ya, jika masih memaksa, oh bisa nih, saya akan melaporkan Anda ke pihak berwajib. Jadi bisa rules nested. Kalau human bisa paham dengan rules ini, kemungkinan GPT juga paham. Jadi gunakan bahasa kita aja sendiri. Canggih ya. Ya, oke, ini udah saya masukin di sini. Mungkin saya bikin metode ya di sini. Um, Waktunya masih cukup. Saya bikin kelas. Saya nggak akan detail ke apa itu kelas di Python dan kawan-kawannya. Waktunya nggak cukup, definitely. Cuma kalau teman-teman tertarik bisa ikut yang 2 minggu Python kelas. Itu gratis ya. Nanti ada pengumumannya. Ya, 2 minggu kita gratis kelas Python. Setelah itu baru masuk ke bootcamp. Kelas Pythonnya gratis. Hmm, Ini cuma bikin API kimia aja. Jadi kan ini kan load dari .env tadi, yang ini yang atas ini. Ini pengen saya hapus. Terus saya bikin metode namanya complete self, terus message-nya messages. Terus dia balikin string. Rapin dikit code-nya, terus ini dibalikin.
Oke, oke, messages-nya nggak pingin di hardcode di sini ya. Jadi ini pinginnya datang dari klien. Eh, 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 kayak gini. Nah, modelnya GPT-4, oke. Lagi ya. Udah, ini aja. Terus di code kita tadi, kan ini hardcoded kan balasannya. Saya pingin yang ngebales itu adalah si OpenAI klien tadi. Berarti di sini tinggal diganti. eh nah ya, ini masih ya, masih bikin thread nggak masalah. Em, mungkin bukan message.content kali ya. Bot, mungkin gini, botnya hanya ingin ngebales kalau 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 kondisi sekarang kan every time kita ngetik apapun, dia akan ngebales kan kalau kalau message-nya sesuai. Tapi kan ketika kita implement OpenAI, message-nya bisa anything. Berarti kan kita akan nge-handle semua incoming messages. Kalau itu yang terjadi ya, berarti ngetik apapun di sini, walaupun kita nggak pingin ngobrol sama botnya, itu akan dibalas botnya. Ngeganggu kan. Kita kita bikin gini aja ya. Balas jika kita mention si botnya. Jadi namanya icon ya. Ya, icon. Hanya ketika di-mention, maka dia akan ngebales. Tapi kalau nggak di-mention, jangan ngebales. Caranya gimana? Again, ini nggak penting karena bisa bisa cari tahu sendiri di dokumentasinya. Um, caranya saya juga lupa. Bentar, dia cantikan. Cantikan. Ada message.reply something. Bentar. Reply. Oke, bisa pakai ini. Ini kayak lainnya kepotong ya? Enggak ya? User dot, sorry, apa namanya? Self dot user dot mention in message. Jadi ini akan true ketika usernya di-mention. Nah, di sini saya pengen bikin gini aja sih. Kalau dia nggak di-mention, jadi not mention, nggak di-mention, maka return. Jadi bagian ini nggak akan dieksekusi. Dia nggak akan nge-reply ketika nggak di-mention. Terus yang bagian siapa namamu ini saya hapus aja ya. Jadi dia selalu ngebales message apapun as long as itu di-mention dengan balasan halo gitu aja. Coba mari kita coba Discord. Kalau halo doang, ini nggak akan dibales karena nggak mention. Kalau kita mention, hai, ya dia akan balas halo gitu ya. Uh, mention lagi di sini, dia akan balas. Ya. Kalau kita nggak mention, dia nggak balas. Kalau kita reply, oh, kalau kita reply di sini langsung pakai ini, dia akan ngebalas juga. Jadi ini implicitly dimension lah. Ya. Udah oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ya ada pertanyaan dulu? Aman? Ada yang perlu diulang atau apa? Lanjut. Oke. Nah, yang ingin saya lakukan berarti cuma satu kan? Kita nggak ingin ngebalas dengan halo, tapi ingin ngebalas dengan apa yang dibalikan oleh GPT. Tinggal, ya berarti ini harus diganti kan? Ini kita ganti dengan reply-nya. Reply-nya apa nih? Nah, reply-nya adalah kita panggil yang di sini tadi. Kita panggil complete method ini. Jadi complete method ini, dia menerima messages yang dari usernya apa. Termasuk di dalamnya ada system message ya. Terus dia nge-construct reply-nya.
Ya udah, di sini reply tinggal manggil ini. Jadi perlu diimport dulu ya. Import from OpenAI from client dot oh, nggak ada. Clients. Ya, ini nggak ada. Clients dot nggak ke that. Ini pakai underscore aja. Terus underscore. Oke. Kalau ini aja, from ini import OpenAI client. Setelah itu bisa kita pakai di sini. Jadi, by the way ini code-nya belum paling bagus ya. Bisa di refactor lagi. Yang penting jalan dulu. Terus tadi OpenAI client ini kan butuh API key nih. Ya udah kita kasih API key-nya. API key-nya harus load dari INV ya. OpenAI key dapat ini. Terus namanya benar nggak ya OpenAI key? Di secret di bukan namanya OpenAI underscore API. Terus di sini kita kasih API key-nya. Oke, udah ke init. Jadi ini ya simple ya. Ini kita bikin kliennya dulu. Bikin ini. Terus kita manggil complete method kan. Di client.complete. Terus kita kasih message-nya. Message-nya tadi kalau kita lihat bentuknya kan kayak gini ya. Ada role, system, ini sistem message-nya. Kemudian message dari user. Maka kita perlu samain juga bentuknya. Coba ini saya samain ya. Role-nya sistem, kontennya adalah kamu adalah AI assistant, balas dengan bahasa casual, Jaksel. Oke. Terus ini message dari usernya. Role-nya user, kontennya adalah, nah ini bukan ini, tapi kontennya adalah message yang datang kan. Ini message.content, konten. Udah? Ada yang kurang. Ini kurang koma. Ya. Nah, ini akan dapat reply-nya. Reply. Ya udah, reply-nya kita kasih ke sini. Harusnya udah itu doang. Coba kita bikin lagi. iPhone udah makan. Agak lebih lama. Kayak ada bug deh. Oke, oh ada. Yang ini kenapa nggak masuk ya? Terlalu cepat mungkin eksekusinya. Nah, dia typing agak lebih lama. Makanya typing ini penting ya. Kalau nggak ada ini kan kelihatan kok nggak ada respons sih. Agak lebih lama karena dia nge-call ke GPT. Nah, ini ada bug dikit. Typingnya udah selesai tapi dia belum balikin apa-apa. Karena typing kalau defaultnya itu cuma 10 second aja. Nah, ada apa di sini? Kenapa ya apa? API key-nya nggak ada. Oke, kayaknya salah OpenAI API key. Bentar ya, saya pindah dulu. Butuh ngintip.env-nya. OpenAI minus API key. OpenAI minus API key. Betul sih. OpenAI API key. Ini udah dipakai di sini. Mungkin di dot complete-nya. Oh, ada yang kurang nih. Kayaknya ada yang salah. Tadi kita
ini belum dipanggil. Ini butuh dipanggil di sini. Ini kasih API. Ini bukan OS.get ya. Ini aja. Coba lagi. Apa kecepatan? Oke. Typing. Ya. Hai Kak, thanks ya udah tanya. Saya juga nggak, saya sih nggak perlu makan. Makan apa ya? Ini agak lama ya, karena pakai GPT-4. Kalau pakai 3,5, lebih cepat. Kenapa tiba-tiba ngomong nasi Padang Blok M? Dia tahu GoFood ya, menarik. Oke, nah eh, waktunya masih ada. Nah, ini masih ada kelemahan, yaitu dia nggak tahu historinya. Jadi ketika nge-reply ini, dia cuma tahu message yang ini. Dia nggak ngebaca message yang atas-atasnya. Kenapa? Karena ya tadi message yang kita kasih ini cuma kita kasih ini kan, kontennya cuma message.content, cuma message terakhir, konten dari message terakhir. Kalau mau lebih bagus lagi, kita harus dapetin semua message di atas ini, terus kita gabung-gabungin, kemudian baru semuanya itu dikirim. Jadi nggak cuma message terakhir. Cuma khawatirnya waktunya nggak cukup ya kalau bikin itu ya. Eh, Mungkin bahas yang sebentar. Ini kita skip dulu. Eh, ini udah ada. Coba ini nanti. Sistem message sudah ya. Oh ya, ada bug dikit. Bugnya adalah, oke, mungkin challenge buat teman-teman. Bisa nggak supaya kita ngakalin icon ini, dia akan ngebales terus nggak berhenti. Coba main-main di sini deh. Bikin message sedemikian rupa sehingga icon ini akan ngebales terus, nggak akan stop. Silakan dicoba dulu, 2 menit. Silakan coba di sini. Bikin supaya icon nggak stop ngebalesnya. Belum bisa. Enggak. Balasnya nggak cuma satu ya, dia akan balas terus lanjut ke bawah. Bukan satu message, tapi multiple messages. Arti nol secara filosofis. Apa itu?
Aikun. Coba ketik Aikun. Agak lama balasnya. Apa ya, Pak? Oh, enggak ya, Pak. Ini enggak kebalas ya. Hmm? Oh, ada ya, Pak? Apa ya, Pak? Ya, jawabannya udah betul nih, Haris. Eh, Semacam gitu sih. Aikun. Sama tadi ada juga ya, Asyafalmi. Coba mention Aikun. Nah, ini typing lagi kan. Nah, udah stop nih, dia berhenti mention. Tapi bisa ini lu lanjut terus. Nah, ya ini perlu dihandle dikit ya. Jadi perlu ngecek lah. Dia yang ngirim apakah diri sendiri apa bukan. Kalau if uh, check if the sender is myself. Kayaknya udah betul ya. .id, .id, maka dia nggak lanjut nge-reply. Apa lagi menarik ya? Yang history tadi kayak cukup panjang deh. Takutnya nggak nyampe waktunya. Typing udah. Sisanya straightforward. Ya. Um, Mungkin pingin fokus di system assets. Jadi ini hal menarik. Mungkin akan jadi bahan. Ya ini bridging material buat minggu depan. Buat materi minggu depan. Uh, jadi ini bisa bisa macam-macam ya. Um, In fact kalau kita pakai ChatGPT itu bisa kita custom. Ini ada GPT-4 soalnya bayar. Uh, List down nama ibu kota provinsi di Indonesia. Dia akan bikin kan. Ya. Cuma saya nggak suka format kayak gini. Saya pengen bentuknya tabel. Caranya gimana? Edit aja. Stop, stop, stop. Balikkan dalam format tabel. Tinggal kayak gini. Ya. Nanti dia akan balikin formatnya tabel. Nah, tabel. Ini tabel Markdown. Eh, Agak panjang soalnya saya cukup 10 provinsi pertama aja. Ya, bentuknya tabel. Nah, misalnya kita nggak pengen ada ini nih. Ada yang tahu nggak caranya? Nggak pengen ada ini, nggak pengen ada ini juga nih. Saya cuma pengen tabelnya aja. Apa yang perlu diketik? Silakan di chat. Tebak. Chat, chat ini, chat Zoom. Iya, semacam itu ya. Tinggal yang ngomong aja sih kayak bahasa Indonesia aja kan. Cukup balikan, cukup return tabelnya aja. Bisa nggak? Nggak. Tidak perlu kalimat kalimat pembuka dan penutup. Oh, bisa milih. Nah, bisa milih. Oh, yang ini. Dapat ya? Oh, ini ada ini juga. Ya, agak-agak susah sih. Tapi intinya
Coba ya. Ini namanya prompt engineering. Jadi kita main-main prompt. Ini sebutannya prompt ya. Ya ini kayak coding kan sebenarnya. Kayak coding tapi pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa pemrograman apapun. Agak lemot. Ini masih kayak gini. Tapi yang bikin saya highlight adalah karena dia bisa balikin tabel, kita bisa minta balikin JSON. Agak nyebelin ya masih ada ini ya. Kok nggak bisa? Mungkin lebih spesifik ya. Contoh, province, name of the province. Terus buat apa bahasa Inggrisnya? Baik aja deh. Ibu kota provinsi. Capital. The name of the capital. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi 4 ya padahal. Oh, karena di atas bilang format tabel. Coba. Nah, ini jadi format JSON ya. Masih ada atasnya sih, masih lihat sih. Cuma jadi format JSON. Menariknya adalah ketika format JSON, berarti bisa kita copy paste ke code kita, bisa kita lebih gampang kan daripada tabel atau daripada list. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya akan dibahas di minggu depan. Tapi uh, kalau sekarang kan code kita cuma ini kenapa ya? Ya, code kita kan ya cuma bisa balikin teks ya. Dia nggak bisa nulis file, dia nggak bisa buka email kita, nggak bisa googling dan lain-lain. Tapi dengan dia bisa balikin JSON, ada ada triknya sehingga di sini kita bisa invoke external program. Kurang lebih nanti prompt-nya kayak gini. Um, Jika kamu butuh data dari internet, maka berikan format, berikan return seperti ini. To Google, terus when the search query unit. Terus jika kamu butuh menulis file, maka berikan format berikut. To IO untuk menulis file query atau mungkin butuh ini file name, the file name, to write content, the content of the file. Nah, kita execute. Ini komennya bukan ini ya, misalnya apa ya, cari tahu nama ibunya siapa, ibunya Agung, dan tulis di dalam file. Kayaknya nggak bisa, coba dulu. Dia minta maaf. Ini prompt-nya perlu disesuaikan, tapi dengan disesuaikan prompt ini, minggu depan akan dibahas lebih dalam ya. Dia bisa balikin bentuk kayak gini. Jadi balikannya dari GPT ini akan siapa nama ibu Agung. Nah, kalau GPT-nya balikin kayak gini, di code kita artinya bisa gini. If, jadi nanti kan ini bisa di pass JSON reply-nya. If reply dot to sama dengan Google, maka do HTTP call ke google.com dengan query sama dengan reply.query. Terus nanti balikan di sini, kita bisa supply back ke GPT. Dengan cara ini, kita bisa membuat si GPT-nya
seolah-olah bisa googling. Jadi GPT itu kan kayak kepala sama mulut doang kan. Dia cuma bisa mikir sama ngomong doang. Tapi kita bisa bikin dia punya tangan, punya kaki, punya macam-macam. Kalau pengen nulis ke file ya udah tinggal bilang aja kan, reply.to sama dengan IO. Terus kita cari tahu apa yang nama filenya apa, kontennya apa. Ya udah kita tulis code Python buat nulis file. Gitu. Cuma nggak kita bahas sekarang. Ada yang menarik lagi yaitu agent. Ah, apa namanya? Microsoft AutoGen. Ini ada YouTube videonya juga. AutoGen itu kalau kalau tadi kan cuma kayak satu orang gitu ya. Bisa nggak kita bikin kayaknya saya share di tweet saya. Kita bisa nggak bikin ada banyak GPT account, masing-masing punya tugasnya sendiri. Hey, kamu adalah CTO-nya. Terus CTO dia punya punya sistem message sendiri. Kamu adalah CTO, tugas kamu adalah koordinasi tim kamu, eh, bla 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 gitu lah. Terus ada lagi QA. Jadi ada kayak gini juga buat QA. Tugas kamu adalah melakukan testing, bla bla bla. Terus ada juga front end. Tugas kamu adalah bikin UI front end dan seterusnya. Ada product manager. Tugas kamu adalah bla bla bla. Terus biarkan mereka komunikasi satu sama lain. Jadi GPT itu GPT communication. Hasilnya nanti bisa kayak gini. Jadi ini kayak ya ini sama-sama buat semua. Nih ya CEO gitu ya. Dia akan dia akan ngomong sendiri ke CTO-nya, minta tolong bikinin ini gitu. CTO-nya akan ngasih ke ini ada timnya. Dia akan diskusi mau pakai bahasa pemrograman apa. Terus mereka akan konsensus, oke kita pakai ini. Terus eh ya ada desainernya, mereka akan bikin output sesuatu, coding, dia bikin code, code-nya dikasih ke testing, ini code-nya tolong dites. Ini ada komunikasi ya. Jadi dari CTO ngasih code, code-nya akan dieksekusi, dijalanin sama. Ini semua GPT. Outputnya, ya ini contoh ya komunikasinya. Ini semuanya GPT, cuma beda-beda row. Terus eh, 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 ya yang bukan yang ini. Ini testernya dia ensure bahwa tesnya pas. Hasil akhirnya adalah code. Dia bisa bikin game. Ini contoh game yang dibikin. Bisa bikin game apa nih? Gua Moku nggak tahu apa. Ya, em, ya, ini saya belum nyoba sendiri. Akan nyoba minggu depan. Akan kita bahas minggu depan ya.